manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Melisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1. Selamat malam sahabat K-Light, kita sua kembali dalam Belbis malam hari ini dan cuaca cukup dingin sahabat K-Light. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol bareng Dr. Melisa Henry dalam Belbis Pensionpreneur dan nanti kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik karena kita menjelang tahun yang baru, tahun yang penuh harapan. Kita akan bahas pada malam hari ini ya sahabat K-Light. Nah, Dr. Melisa Henry sudah ada bersama kita. Selamat malam Pak Mer. Malam Kang Ujang. Kabarnya baik Pak Mer? Alhamdulillah. Kehujanan? Alhamdulillah tadi paksa pakai mobil jadinya. Awalnya pakai motor. Udah nanti kehujan nih kelihatannya. Gerimis ya Pak Mer ya? Gerimis. Jadinya balik lagi ke rumah ambil mobil. Tadi malam saya juga udah seharian motor-motoran Kang Ujang. Jadinya badan jadi rada-rada mungkin faktor U kali ya. Iya. Udah. Kalau itu saya langsung setuju kan saja. Apa namanya? Poinnya bisa jadi kunci bagaimana sih sehat itu penting kali Kang Ujang ya gitu. Jadi memang akhirnya saya balik ke rumah ambil mobil lagi gantilah gitu. Jadi bagaimana saya harus jaga kesehatan saya, ini menjadi salah satu resolusi yang harus dikunci buat 2025 khusus kita sebagai pensionpreneur gitu. Usia nggak bisa bohong. Usia nggak bisa dibohongin gitu. Usia nggak bisa bohong, tapi kalau ditanya kan dimudah-mudahin gitu. Oke, sahabat K-Light, Belbis Pensionpreneur juga bisa Anda simak melalui streaming di K-Light.id atau Anda juga bisa melihat langsung di dua IG malam hari ini di @Melisa Henry dan @1071 K-Light FM. Betul, Kang Ujang. 4 hari lagi ya Pak Fer ya? Per hari lagi Kang Ujang. Kita masuk ke tahun yang baru. Betul, jadi kalau ini kalau boleh dibilang kunci buat kita sih untuk lebih fokus untuk mempersiapkan bagi saya sih untuk masa pensiunnya ya Kang Ujang di tahun 2025 ini. Nah, karena kan konsep kita pensionpreneur, kita kembali ke konsep kita lagi bahwa kita memang harus lebih baik di tahun depan. Hanya masalahnya kondisi lagi tidak baik-baik saja gitu. Itu Pak Mer. Gimana ya? Kita Pasti. mau mengoptimiskan diri juga kayaknya agak susah gitu Pak Mer. Pasti speechless kan banyak speechlessnya gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat kita tuh benar-benar dituntut untuk bisa mempersiapkan diri lebih apalagi bisnis kita. Saya dua hari ini baru pulang dari Jatinangor karena kita raker gitu ya, raker untuk persiapan tahun 2025 itu yang paling cuma 2 strategi yang saya kunci: pertahankan penjualan, lakukan efisiensi. Itu menjadi sebuah yang terbaik ya Pak. Betul. Nah, jadi saya benar-benar jadi menguncinya di sana Kang Ujang. Nggak ada cerita lagi selain itu gitu. Kita nggak bisa berlari lagi selain itu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Kang Ujang di 2025 itu memang kalau boleh saya ini perhitungannya harus ketat lah ya gitu. Ketat. Nah, yang pertama bagi saya yang harus menjadi perhatian itu adalah mindset kita dulu gitu. Bahwa tahun depan itu karena kita temanya menjemput sukses di 2025, kita di dalam diri pikiran kita harus ada keyakinan saya menjemput kesuksesan saat tahun baru. Ada target yang akan saya capai di situ, kesuksesan yang akan saya kejar di situ gitu. Nah, ini menjadi clue gitu buat kita mengawalinya Kang Ujang.
Nah, Pak, bukan saya pesimis gitu ya. Yap. Apakah kalaupun target kita sama dengan tahun ini, itu bisa dibilang kita juga menjemput kesuksesan, Pak? Bisa jadi kan Ujang, karena Pak kita harus realistis. Itu kenapa dalam konteks kita pensionpreneur bagaimana sih sejatinya kondisi real tahun depan yang berat, lalu kita minimal sama aja dengan tahun kemarin. Itu udah cukup sukses indikator yang kita pakai gitu. Tapi harapannya tentu jauh lebih baik ya. Lebih baik ya. Bagaimana sih kita tuh benar-benar bisa lebih baik dari sisi hasil usaha pastinya ya gitu. Karena konten kita Belbis pensionpreneur belajar bisnis, tentu indikatornya 5 selalu kalau jangan. 1 profit, kedua people, berikan manfaat buat orang lain, 3 planet, 4 alam, sustain and growth gitu. Kalaupun ada sedikit peningkatan, ini ada growth-nya ya gitu. Ada growth-nya, ada pertumbuhannya gitu. Nah, ini menjadi clue buat kita sejatinya di 2025 itu. Tapi bagi saya yang jelas, ini adalah clue bagaimana kita itu memiliki mindset tadi itu dulu sebagai dasarnya. Sebagai dasarnya. Mindset di mana, pola pikir di mana kita benar-benar merasa saya akan bisa sukses tahun depan itu gitu. Saya akan bisa sukses tahun depan itu. Nah, ini harus menjadi dasar berpikirnya gitu. Ketika kita udah mengawalinya dengan baik, maka dalam kan kalau bicara mindset pola pikir kan kalau pola pikir kita belum benar, belum bisa kita set up, saya akan berhasil, jadinya juga tidak akan berhasil ya. Nah, ini yang jadi dasar berpikirnya gitu. Jadi mindset ini yang dulu. Jadi meskipun sama dengan tahun kemarin, dari secara realita gitu, itu udah masuk sukses gitu kan. Oke, sahabat Kelight, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita malam hari ini dalam Belbis Pensionpreneur tentang bagaimana menjemput sukses di tahun yang baru 2025. Anda bisa kirimkan WA atau telepon ke 0812-203-1972. Nah, Pak Mer, berikan kita indikator biar kita lebih optimis gitu, Pak. Nah, yang jelas belajar kan yang dua sisi yang selalu saya sampaikan. Pertama diri kita dulu ya. Nah, diri kita tadi udah saya sampaikan pertama kali yang harus kita mindset dulu. Saya akan sukses di tahun 2025. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya selalu menekankan pada 5 sehat itu gitu. 5 sehat sebagai seorang pensionpreneur, karena kita perlu set back dari materi kita kan ada 5 sehat selalu saya sampaikan. Sehat pertama adalah sehat pikiran. Pikiran ini yang penting sekali yang harus kita kelola. Berbagai informasi tentang kondisi ekonomi tahun depan, kondisi politik tahun depan, sosial tahun depan itu benar-benar nyata kan, jangan. Itu berseliweran tuh, berseliweran di pikiran kita. Nah, kita harus sehat, jangan sampai stres kan, jangan. Kalau kita udah stres duluan ya tentu ini akan bahaya buat kita. Selalu ada 2 kan, diri kita sama bisnis kita untuk menjemput sukses itu kan, gitu. Nah, jadi itu akan menjadi ini kita ya, jangan sampai kita harus benar-benar bisa memahami kalau ada berita, ada informasi, kita harus benar-benar bisa diskusi dulu lah dengan orang yang paham tentang kondisi tadi ya gitu ya. Nah, karena apa? Karena itu jadi poin buat kita. Kang, ini valid nggak informasinya? Lalu apa yang saya lakukan itu? Itu untuk merilis apa yang beban atau stressing yang ada di benak kita tadi. Yang kedua yang nggak kalah penting sehat agama. Ini jelas, saya pikir lagi ke agama. Agama ya itu landasan kita ya. Kondisi kesusahan ini semua pasti datang dari Allah. Allah pula yang Kang Ujang memberikan solusi atas apa yang kita alami saat ini. Nah, kembalinya kita ke agama itu kan memperkuat diri kita. Pakai contoh sederhana, tadi saya dengar cerita tadi malam saya sedekah aja gitu untuk merilis, insya Allah rezeki saya ini datang. Itu sebagai kondisi seperti itu saya sedekah, saya perbanyak sedekah saya gitu. Ini kan membuat
diri kita tuh jadi tenang kan, Ya. sehat pikiran juga terjadi gitu. Ya. Kenapa? Allah itu yang akan menginiin pikiran kita, diri kita ya gitu. Dan ketiga, sehat fisik. Hati-hati karena ketika tahun depan itu yang salah satu cost yang akan kita hadapi adalah cost tentang kesehatan. Kemarin juga ada teman-teman, meskipun ada yang menggunakan BPJS, tapi dengan segala kondisi BPJS keluar juga uang pribadi gitu. Itu kan cost yang harus kita. Kenapa? Di end of the day, tahu nanti yang harus kita ini tingkatkan pendapatan, lakukan efisiensi biaya gitu. Itu udah hukumnya banget gitu. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bisa meyakinkan diri kita harus sehat gitu. Sehat. Jadi tadi kalau saya maksain diri saya tadi dari rumah pakai motor, memang itu udah jam 6:30 hujan, 6:30 lagi. Ya Allah, ini sampai nggak kalau saya pakai mobil nih ke Dago? Lihat map dulu ceritanya. Nah, lagi pemainnya. Tadi kan udah dari hujan ya, saya jadi mau pakai motor tadi tuh kan nggak kekejar lagi, saya kan nggak kekejar gitu. Lalu saya lihat map dulu, pulang hujan kan, pulang Bismillah aja lah, keluar lagi mobil tuh gitu. Keluar lagi mobil, wah alhamdulillah pas nyampe sini kan gitu. Nah, jadi sehat itu harus jadi sehat fisik itu jadi kunci di tahun 2025 nanti sebagai seorang pensiun. Lalu sehat apa? Sehat sosial gitu. Bersilaturahmi dengan banyak orang gitu. Saya mikir gini, kalau kita tidak bisa bersilaturahmi dengan orang, tentu orang juga tidak akan banyak tahu tentang kita. Silaturahmi itu memperpanjang rezeki kan gitu kata orang itu. Nah, maka dari itu saya mikir gini, oh iya, saya harus bisa meyakinkan diri saya sehat sosial. Sehat sosial di mana saya harus benar-benar bisa membuat kondisi real gitu kan ya gitu, bahwa pertama banyak, terakhir harus sehat ekonomi. Tata kembalilah uang. Jadi saya nggak bisa memisahkan tata kelola pribadi sama bisnis gitu. Tata kelola lah lagi keuangan pribadi kita, keluarga kita gitu. Akan dalam bisnis nanti kita bisa lebih dapat ketenangannya kan gitu. Nah, maka kesuksesan pertama kita bisa dapatkan gitu. Mindset, sehat pikiran, sehat agama, sehat fisik, sehat sosial, sehat ekonomi. Nah, maka itu yang harus kita siapkan untuk menjemput sukses di tahun 2005. Nah, sekarang baru ke bisnis kita kan gitu loh. Nah, bicara tentang bisnis kita, yang pasti saya menggunakan konsep ini Kang Ujang. Seorang entrepreneur hidupnya tuh dari masalah gitu kan. Masalah orang lain berarti itu peluang gitu. Jadi di balik sebuah masalah pasti ada peluang di situ gitu, yang harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, bagi kita benar-benar harus bisa membuat sebuah pemahaman dalam diri kita. Tahun depan tuh dalam konteks bisnis ini adalah peluang buat saya gitu. Saya teringat quote daripada Warren Buffett, ketika orang takut waktunya kita, ketika orang takut itu peluang buat kita gitu. Itu Warren Buffett ngomong gitu. Jangan ikut takut ya. Jangan ikut takut gitu. Kenapa? Jadi Warren Buffett itu ketika dia beli perusahaan, ketika orang lagi takut gitu. Ketika orang lagi takut, dia masuk gitu. Tentu dengan analisis juga ya kan, bukan just emosional tidak, fully calculated lah ya gitu. Nah, bagi saya ini harus menjadi mindset juga di kita sebagai seorang pebisnis ya. Kalau kita sebagai seorang yang pribadinya ya gitu. Nah, dalam mengelola bisnis kita ada di mindset kita, kembali lagi konsep entrepreneurship itu sendiri, pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental dalam melihat dan menciptakan peluang gitu. Nah, jadi peluang itu gimana? Kan kuncinya, wah tahun depan nih ekonomi ini, orang kan pada takut semua tuh. Dianalisis lagi, oh ada peluang kok di kita gitu. Tapi jangan mikir bisnis Bang Emok ya. Bukan. tetap di situ ada ini Kang Ujang. Tetap ada di situ. Betul, tetap ada di situ data Kang Ujang. Saya selalu tekan speak with data gitu ya. Jadi kalau kita harus benar-benar bicara pakai data ya Kang Ujang ya kita. Nah, kalau kita bicara pakai data, insya Allah kita bisa ada celah di situ gitu. Ya. Contoh tadi kan dengan bahasan banyak orang, di akhir tahun itu kalau kita jeli melihat membaca data gitu. Nah, betul kata Warren Buffett tuh, orang takut kita masuk gitu. Orang takut kita masuk. Kenapa? Karena pada hakikatnya jadi seorang entrepreneur itu adalah peluang. Peluang itu dari mana? Masalah orang lain.
masalah buat gua bikin produk sebagai solusi. Nah itu dulu sama kalau gitu. Nah yang kedua saya lihat sih untuk tahun depan itu kita harus benar-benar menggali lagi core kompetensi kita di mana kan. Jadi saya lihatnya dari kembali ke basic diri kita gitu. Kalau saya memang kuatnya di misalnya saya di kuliner misalnya, kuatnya di rumah makan, udah fokus ke situ aja. Saya teringat sebuah konsep namanya distinguished capability gitu. Distinguished capability adalah kapabilitas ya yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain gitu. Itu nomor 2 saya taruh untuk tahun depan itu. Distinguished capability, kapabilitas, kemampuan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu jadi clue buat kita. Jadi jangan melebar gitu. Kenapa? Saya bilang tadi kan ketika kita tahu, kan nanti berhubungan yang ketiga Kang Ujang. Sejauh mana kita memahami kondisi real tahun 2025 itu gitu. Ya, kondisi real di tahun 2025 gitu Kang Ujang. Saya teringat statement dari Prof. Renal Kasali Kang Ujang. Prof. Renal bilang gini, janganlah kita terjebak dengan kondisi makro katanya. Bener ya gitu. Orang bilang, oh tahun depan tuh susah gitu. Itu kan makro tuh. Kenapa our industry is different from the other company gitu. Karena perusahaan kita tuh berbeda dengan perusahaan orang lain. Jadi nggak bisa disamaratain gitu kan. Apalagi juga bisnisnya kan berbeda juga. Betul. Nah, saya hubungkan lagi dengan karena konsepnya kan strategic management kan ya. Yang disampaikan tadi ada namanya RBV sama MBV. RBV itu resource based view. Jadi di sini yang kita lihat adalah sumber daya kita gitu. Dasarnya. MBV market based view. Cara pandang pasar. Nah, kenapa untuk tahun depan saya ngerasa lebih baik lihat ke dalam RBV tadi gitu. Karena disinilah yang kita benar tahu, kuasai gitu ya gitu. Kalau bisa tidak dimiliki oleh orang lain. Disitulah kenapa saya ajarkan teman-teman itu adalah bicara reputasi. Nah, reputasi ini akan menjadi pembeda kita dengan yang lain kan Ujang. Orang lain nggak akan punya di situ. Nah, disinilah awal ceritanya kita. Ketika kita punya namanya RBV tadi, distinguished capability tadi, kapabilitas yang kita miliki dan berbeda dengan orang lain, maka itu modal buat kita tahun depan gitu. Menarik tentang masalah reputasi Pak Mat. Selain dibangun melalui produk, apalagi yang membangun reputasi ini Pak Mat? Ada 3 sebenarnya membangun reputasi itu. Yang pertama itu bukan produk, personal brand. Personal diri kita ini yang menjadi kunci daripada sebuah reputasi. Saya teringat konsep dari Warren Buffett lagi. It needs 20 years to build a reputation, but it just need 5 minutes to make it decline and break. 21 tahun membangun. 20 tahun, diperlukan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi katanya. Tapi ngancurin nggak sampai 5 menit. Scary gak? Kang Ujang ngebangun reputasi Kang Ujang puluhan tahun kan ya, sebagai penyiar gitu. Tapi ngancurinnya gampang gitu, gampang banget. Artinya apa? Ketika ada sebuah aja Kang Ujang bohong lah sama saya misalnya Kang Ujang gitu, itu langsung jatuh kan. Jadi kalau boleh bilang itu bisa menjadi sumber distinguished capability kita gitu. Personal brand. Kalau gitu personal brand pribadi kita juga harus disiapkan untuk tahun 2025. Kenapa saya mengunci diri saya? Saya hanya akan fokus tentang apa? Pensiunpreneurship, financial literacy, sama shifting from startup to corporate entrepreneurship. Udah 3 itu aja. Saya akan lari kemana-mana lagi. Nah itu jadi clue kan Kang Ujang. Jadi clue buat kita gitu.
Nah, saya merasa akan menjadi menjadi penting buat kita sebagai seorang entrepreneur tahun depan gitu. Yang kedua barulah corporate brand, Kang Ujang. Corporate brand, jadi merek perusahaannya gitu, merek perusahaannya. Kalau kita lihat di situ, merek perusahaan itu menjadi pengunci gitu, pengunci. Kalau dasarnya adalah dari reputasinya adalah hanya diri dia, nggak cukup, udah besar, dia harus disupport lagi di corporate brand. Contohnya personal brandnya Elon Musk gitu. Corporate brandnya Tesla ya gitu, kan itu memperkuat. Oke, barulah ininya produk brandnya mobil kan gitu. Nah ini reputasinya kan besar sekali gitu. Nah buat kita Meriza personal brandnya, Sabis perusahaannya, produknya apa? Pensionpreneur, financial literasi kan gitu. Nah ini harus harus di desain gitu untuk bisa menjadi sebuah distinguished capability. Capability kita yang dikuatkan lah. Kalau gitu apa? Kalau gitu definisikan tadi personal brand, corporate brand sama product brand itu diasah terus gitu. Diasah. Nah ini yang harus jadi clue buat kita. Itu yang kedua. Kita benar harus siapkan untuk tahun depan kita. Nah yang ketiga baru kita lihat ke eksternal kita gitu, kondisi real. Jadi jangan lagi pakai asumsi tahun depan itu. Yang harus kita bangun adalah data, speak with data, bicara pakai data. Saya ngebaca bagaimana laporan BI, ya laporan kan ada outlook ekonomi gitu, itu harus kita baca. Oh inflasi sekian tahun depan, oh gini. Oh saya ngikutinnya dari sana kan. Jadi saya benar-benar udah tahu oh arahnya kan ke sana gitu. Nah dari sana saya bisa bikin prediksi kan ya gitu. Saya bikin prediksi tahun depan oh akan seperti ini jadinya, pasti akan ke sana. Nah itu akan menjadi apa Kang Ujang? Akan menjadi bagi saya itu menjadi sebuah mitigasi risiko buat saya gitu. Nah oh ada peluang nih tahun depan, peluangnya apa di sini. Nah jadi saya dari sekarang udah mempersiapkan itu yang saya susun dalam bentuk RKAT kan Kang Ujang, ya rencana kerja anggaran tahunan gitu. Nah kalau kita lihat di sana maka kita akan lebih mudah untuk bisa menjemput sukses di tahun depan. Jadi kita benar-benar bisa baca data, jadi jangan kayak katak di batang burung. Ya, katak di batang burung. Sekecil apapun bisnis kita ya Pak. That's the point. Harus benar-benar menjadikan diri kita itu sebagai sebuah clue lah di sana ya gitu. Clue di sana. Jadi kita jangan sampai kita kejebak Kang Ujang, data, speak with data. Ya. Bicara dengan data. Kebayang? Nah, ini yang harus kita kunci. Terus kunci di situ. Itu udah 3 tuh Kang Ujang. Nah, yang keempat barulah kita siapkan rencana kerja anggaran tahunan kita tahun depan gitu. Berapa sih target kita tahun depan gitu realistisnya, terus berapa cost yang kita, berapa profit yang kita dapatkan gitu. Nah ini akan menjadi effort kita di tahun depan. Jadi kita tidak hanya kerja ya, Kang Ujang bisa bayangkan kalau kita kerja nggak punya rencana maka pastilah kita udah mempersiapkan kegagalan gitu. Sejatinya kita harus bisa aware sampai ke sana. Kan disitu kan. Nah, jadi kalau boleh dibilang kita benar-benar harus punya kerangka berpikir yang sama gitu. Kerangka berpikir yang sama. Bagaimana kita mampu mendesain gitu ya sebuah rencana untuk tahun depan itu gitu. Nah yang terakhir yang kelima itu ya siapkan anggaran gitu. Jadi jangan sampai kita tahun depan tuh rencana ada tapi nggak siapin rencana di anggaran dananya gitu. Selalu sampaikan ada 3 modal yang harus kita siapin. Modal investasi bisa jadi
kita perlu menyiapkan dana ya untuk beli alat baru, modal kerja untuk bahan baku, tambahan baku bisa jadi, karena kalau bisnis kita udah jalan kan kita perlu tambahan modal kerja, terakhir modal operasional. Jadi bagi saya zonk ketika seseorang bikin rencana tahun depan tanpa dia mempersiapkan uangnya gitu. Zonk. Jadi jangan sampai punya usaha nunggu dulu pembayaran dari konsumen baru itu ya zonk atau kan. What we are going to do, kita mau ngapain gitu loh. Ya duitnya aja nggak ada, kita bisa bayangkan nothing we can do, nggak ada yang bisa kita lakuin. Blunder nggak kan? Blunder ya. Ya. Itu aja menjemput sukses di tahun 2025 ada dua, sukses diri sama sukses bisnis. Itu loh Jan. Oke, sahabat Kelight, silakan. Ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan atau Anda diskusikan, Anda tanyakan, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Ini ada sahabat Liana, Pak Mer. Ya. Tahun depan apa yang paling baik dilakukan para UMKM, katanya Pak Mer? Nah, sebenarnya tadi udah kita bahas ya kan, apalagi UMKM kerasa banget deh. Ya. Gitu. Beresin keuangan keluarga, baru kembangkan bisnis gitu. Kenapa? Karena UMKM itu yang paling utama itu antara uang pribadi sama uang usaha bercampur gitu. Itulah kenapa hari Minggu kita belajar financial literasi, Jumat kita belajar bisnis. Itu loh jangan tuh. Kebayang kan Kojan? Hari Minggu kita bicara literasi keuangan, hari apa? Jumat kita bicara bisnis ya kan itu. Seringnya kita bicara pemasaran digital ya. Nah, digital marketing. Di sinilah kita harus benar-benar kuat. Jadi kalau menjawab pertanyaan Teteh atau Akang tadi, yang jelas ya Teh, setelah saya analisis root cause analisisnya bermula dari pikiran. Root cause analisis pikiran dari mana? Dari cuan, uang. Itu yang jadi poinnya. Itu loh Jang. Oke, Pak Mer, saya kembangkan sedikit dari pertanyaan tadi. Boleh nggak tahun depan kita ekspansi, Pak Mer? Jangan dulu deh. Jangan dulu. Rekomendasi saya jangan. Ya. Rekomendasi jangan. Apa namanya? Saya tidak rekomend dulu kalau jangan. Lebih wait and see, strategi itu lebih stability dulu. Fokus ke bisnis kita yang ada sekarang aja ya Pak Mer. Betul. Apa namanya? Karena bagi saya ada pilihan strategi itu namanya ekspansi, stability sama decline atau retrenchment. Nah tahun depan saya rekomendasi lebih stability dulu deh. Itu dong Jan, karena banyak variabel tuh uncontrollable market ini. Oke, ini sahabat Agus, bagaimana kondisi tahun 2025? Sepertinya saya agak khawatir dengan kondisi perpolitikan, katanya Pak Mer. Ya. Kalau lihat berita, lihat IG, lihat TV, sepertinya sekarang ada dua gajah yang lagi bertempur. Ya, betul. Dan itu pasti berdampak terhadap ekonomi kan Pak Mer? Itu pasti, karena mereka lagi ya dua gajah yang rusak tuh pasti kita anak kecil gitu. Tapi senang juga gajah tuh bertempur gitu. Karena bicara ini doa daripada rakyat kecil gitu ya, yang selama ini dizolimin gitu, akhirnya buka-bukaan semua, buka-bukaan semua gitu. Ya kita, Allah tuh maha adil. Apa kata orang, keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Nggak bisa jadi, nggak ada yang prediksi kan, nggak ada yang prediksi kan, Kang Kujang gitu. Gimana ceritanya itu membuka aib semua Kang Kujang gitu. Tapi pasti ini adalah takdir dari Allah Kang Kujang. Ya. Nah, jadi maka ini akan membuat perhatian pemerintah itu akan berkurang ke kita ya. Pasti akan berdampak kepada ekonomi ya gitu. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah hal yang
mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro ya Kang Ujang kita gitu. Nah kalau saya sih ngelihat ini akan berdampak kepada kita Kang Ujang. Nah disinilah kita dituntut untuk bisa membuat Kang Ujang diri kita untuk berpikir jauh lebih baik Kang Ujang. Jadi kita harus berstrategi Kang Ujang lebih tahun depan itu gitu. Gajah berperang, kita yang pasti akan kena dampaknya ya gitu. Bagi saya let's secure ourselves gitu, amankan diri kita gitu. Nah salah satu keputusan amankan itu adalah keputusan tentang ekonomi bisnis kita tahun ini, tahun depan itu gitu. Jangan sampai kita terjebak. Nah itulah esensi daripada sebuah strategi kan itu kan aja. Esensi daripada sebuah strategi adalah ketika strategi itu benar-benar dijalankan, dipilih dari beberapa pilihan strategi yang ada gitu. Nah Kamer, untuk berjaga-jaga setiap minggu kan kita juga membahas tentang masalah dana darurat gitu ya, Kamer. Betul. Apakah dalam bisnis kita juga perlu dilakukan itu? Pasti. Dana darurat itu yang salah satunya untuk dari cash flow Kang Ujang ya. Nah cash flow dari perusahaan itu kan kita selalu bicara dana operasional yang kita siapkan dalam perusahaan minimal itu 6 bulan harus ada. Dana operasional ya. Gitu. Kenapa? Seandainya perusahaan kita itu belum menghasilkan secara optimal, maka itu akan menjadi sebuah kunci ya gitu. Kita bisa pakai dulu gitu. Ketika perusahaan kita belum selesai dengan hasil yang belum optimal, kita bisa drop dulu di sini. Nah, sejatinya menjadi kunci sebenarnya. Itu bentuknya bisa seperti itu gitu. Itulah kenapa di dalam anggaran RKAT itu kita menyiapkan cash in kita harus ada gitu. Contoh Kang Ujang, kalau kondisi tahun depan kita di bulan 1, 2, 3 belum banyak menghasilkan gitu, ini bisa menjadi sebuah hal yang scary buat kita gitu. Kalau kita tidak bisa memperhatikannya ya Kang Ujang gitu. Coba Kang Ujang bisa bayangkan kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya uang, maka gimana mau gaji karyawan Kang Ujang? Gimana mau bayar listrik? Nah jadi selalu bagaimana kita memahami sebuah model. Jadi RKAT itu tidak akan jalan kalau kita tidak siapkan 3 modal tadi gitu. Itu modal investasi, modal kerja, modal operasional. Pasti itu yang jadi yang jadi pikiran bagi seorang business owner gitu. Itu Kang Ujang. Ini ada sahabat Cecil, Mbak Cecil bertanya tentang dunia e-commerce di 2025 katanya Kamer. Dengan dikaitkan dengan naiknya pajak 11 ke 12% KPN. Betul. Ya ini tadi juga kita bahas juga sama teman-teman ya kita. Ini memang menarik ketika bicara e-commerce tersebut dihubungkan dengan pajak. Ini saya baca kan majority yang pengguna dari marketplace itu semua kan banyaknya Gen Z. Nah Gen Z dengan keuangan dia saat ini yang terbatas, ini pasti multiplier efeknya besar sekali gitu. Gen Z yang juga kadang-kadang dirayu sama pinjol itu aja gitu, pasti ini akan berdampak kepada jumlah transaksi. Nah bisa jadi Gen Z nanti akan mengalihkan transaksinya ke black market, bisa jadi nggak? Mungkin. Kan itu yang dikhawatirkan, ke black market, lalu apalagi beli ke pasar tradisional gitu ya, itu kan nggak kedetek sama pajak. Sementara mayoritas pendapatan negara itu dari pajak. Di satu sisi ingin naikin pendapatan pajak, tapi sisi lain kontraproduktif kita. Orang pada tiarap semua gitu. Kan itu yang ditakutkan adalah mereka akan beli produk di black market, menurunkan kualitas, beli KW-KW, produk KW-KW, selundupan, betul. Lalu apalagi kan dia traditional market memang ada efeknya nanti gitu. Tapi kan secara makroekonomi ya
blunder gitu. Tapi kan pemerintah bilang nggak ada pilihan lagi. Tapi kenapa gitu 300 triliun kemarin cuma dihukum 6,5 tahun? Korupsi 300 triliun Betul. itu cuma 12 tahun. Iya. 300 dibagi 12 berapa? Ampun. Jadi setahun dia dapat gaji Betul kan? berapa puluh triliun. Ya kayak gitu kan. Di Cina 6 triliun ditembak mati gitu. Langsung di ini ya di Tembak hukuman mati. dia. Sini di kita itu kata siapa tuh kayak Pak Ray Rangkuti. Ini kemana gitu? Nggak ada yang teriak-teriak gitu. 300 triliun. Ini kan ada yang aneh kan gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah hal yang menyakitkan gitu kan aja gitu. Jadi kondisi ya tidak baik-baik saja gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Cecil. Ini ada sahabat Dina. Apakah tahun depan bisnis akan lebih baik katanya? Apa yang harus dilakukan? Wait and see atau bagaimana katanya Pak? Saya lebih wait and see dulu. Pilihannya wait and see dulu. Ya, stability strategi gitu. Tuh. Jadi bagaimana sih kita benar-benar harus benar membuat sebuah keputusan strategik gitu. Fully calculated lah bagi saya gitu. Ya, fully calculated. Jangan sampai kita blunder. Itu aja. Kan nanti ada dua pilihan Pak Mer. Memang perekonomian tidak lebih baik dari Ya, sekarang, betul. stagnan atau mungkin juga lebih baik gitu ya Pak Mer ya. Betul. Ada sebuah anomali mungkin ya. Ya, betul. Cuman untuk industri-industri tertentu aja. Ya. Ya. Untuk industri-industri tertentu sama kayak pandemi kemarin kan. Hmm. All majority real sektor tuh off, tapi Industri informasi kesehatan, kesehatan itu ya. nih, yaitu tadi sampaikan ketika Prof. Renal bilang jangan lihat secara makronya, mikronya juga harus diteliti gitu. Oh iya betul tuh. Saya bisa nih rumah makan deh pasti dibutuhkan orang gitu. Ya. Terus yang dibutuhkan orang seperti apa kan itu yang harus kita gali kan. Itu kembali lagi ke distinguish capability kita tadi ya gitu. Itu yang harus jadi perhatian kita kan. Oke, walaupun mungkin kondisi ekonomi tidak begitu baik, Ya. tapi orang masih ada yang spending, masih ada. Itu kan pasti basic need. Basic need. Tapi salah satu bisnis yang menurut saya akan berkembang apa coba nanti? Tebak Kang Ujang. Judul. Game online. Kenapa game online? Orang stres. Stres ya, butuh hiburan. Kenapa judul? Orang pengen cepat dapat. Nah, itu Kang Ujang. Ya. Asal nggak ada lagi yang backupnya ya. Kalau udah ketahuan, kalau udah ditanya polisi ya gitu. baru. Nah, jatuhnya kan endingnya belum ketahuan ya gitu. Itu jangan. Nah jadi sebuah pilihannya menurut saya sih lebih stability dulu. Stability. Ya, kenapa dari seperti itu kita bisa mengukur diri jangan sampai kita terjerembab nanti ke sisi ke bawah gitu. Ya. Scary buat kita, menakutkan buat kita. Karena bagi saya itu sebuah hal yang jangan sampai lah kita lost lah. Ya. Jangan sampai kita lost. Karena dari Kalau sana inovasi dan pengembangan produk sih masih bisa dilakukan Pak. masih Masih. itu salah satu requirement-nya ya gitu. Requirement-nya gitu. Ya, jadi gimana sih kita tuh benar-benar bisa pilihannya adalah berinovasi ya, melakukan inovasi ini yang harus kita iniin kunci. Tuh. Nah, jadi namanya biar kita bisa bertahan dan bahkan bisa apa istilahnya gitu bertahan dan lebih unggul dari yang lain gitu. Karena bagi saya istilahnya poinnya adalah
kita apa istilahnya gini, kita harus benar-benar jangan sampai kita terjebak gitu, kita maksain diri gitu, Ya. kita maksain diri, wah yakin gue masih bisa ekspansi, tapi kita nggak punya data. Blunder nggak kan? Iya Pak. Blunder banget. Blunder ya. Ya. Jadi kalau saya sih amati tiap bulan ya gitu, progresnya seperti apa gitu. Nah, oh di sini ada peluang nih, take it gitu. Oh enggak nih, ini dulu gitu. Stability lagi. Oh ada ini, gas lagi gitu. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan, Jan. Ada waktunya kita mundur sebentar gitu. Nah contoh, kalau kita tidak mampu untuk berjuang gitu, sementara kan lingkungan eksternal tuh pasti akan berdampak kepada kita. Nah oleh karena itu kita harus benar-benar bisa memastikan, meyakinkan diri kita memang ada peluang gitu loh. Nah selalu disitulah kuncinya, kita harus melakukan evaluasi rutin kan, per seminggu, per 2 minggu, per bulan ya gitu. Baca lagi data nih, oh trennya bagus nih gitu, maju, tapi oh tahan dulu nih, rem gitu. Nah contoh paling dekat aja ketika kita melihat fenomena Ramadan, kamu jangan bisa bayangkan di dalam kacamata orang bulan Ramadan itu pasti banyak peluangnya gitu, tapi kita kan belum tentu kan, belum tentu gitu. Kenapa saya bilang ya Ramadan tahun ini pasti beda dengan Ramadan tahun kemarin. Ya. Tuh. Nah jadi kalau begitu kita nggak bisa kan, kalau kita paksakan diri kita untuk melihat sama dengan Ramadan tahun lalu ya bisa jadi blunder gitu, blunder aja. Jadi saya melihat di dalam hal diri kita harus benar-benar mengunci juga gitu ya. Kita harus mengunci diri kita juga bahwa oh kita lebih baik stability itu. Jangan deh blunder gitu. Pak, dikaitkan dengan masalah PPN tadi Pak. Yuk. Katakanlah kita dihadapkan pada 2 pilihan Pak. Memperkecil margin tapi produk kita tetap, Yep. dengan menurunkan harga gitu ya Pak. Atau margin kita tetap tapi produknya diperkecil gitu Pak. Nah, maksudnya itu lebih baik yang mana Pak? kalau saya lihat tergantung produk kita juga ya kan. Ada beberapa contoh tadi aja kita bahas ya. Kalau kita kecilin produk harus minta perizinan lagi dulu gitu. Nah. Kan ada produk-produk yang harus kalau dia berubah size kan harus mendapatkan sertifikasi lagi. Ya. Tidak mudah kan contoh. Ya, tidak mudah juga gitu. Tapi memang nanti ada trade off-nya ya. Harus ada trade off-nya. Pilihan ini risikonya apa, untungnya apa, cost and benefit. Pilihan B, cost and benefit-nya seperti apa. Ini harus kita pertimbangkan gitu. Nah, kalau bagi saya jelas kalau seandainya apa nih produknya misalnya makanan yang tidak terlalu banyak sertifikasi lah gitu. Ya baik dikecilin untuk ngejar mempertahankan penjualan paling menimbang. Kenapa portofolionya tetap marginnya tetap kecil tapi frekuensinya tinggi gitu. Seperti itu. Nah ini kan jadi dasar buat kita ya gitu. Nah kalau produknya butuh sertifikasi itu memang rada ribet gitu, rada ribet kan aja. Kenapa ya, biaya sertifikasi lagi tuh butuh biaya nggak murah. Dan waktu ya. Betul, nggak murah kan Ujang. Jadi emang saya lihat sih jemput sukses 2005 ini memang harus fully calculated ya. Nggak bisa asal. Kita tidak bisa ngelihat kondisi. As usual nggak bisa. Nggak bisa ya. Like last year nggak bisa. Seperti tahun lalu aja lah gitu. Nggak bisa kan bisa. Malah salah besar kita kalau kita orangnya orang naif gitu. Dia naif gitu ya. Bukan lagu ya gitu. Naif gitu. Nah, jadi kalau saya sih ngeliat kita harus benar-benar bisa ngunci kan Ujang. Wah, kita harus benar hati-hati buat tahun depan itu. Itu Ujang. Oke. Ini hadir juga ternyata Kang Sony malam hari ini. Selamat malam Kang Sony. Pamer, Kang Ujang.
baru hadir katanya. Ikut ikhtiar lewat doa agar PPN tidak dinaikkan. Amin. Mudah-mudahan. Malah Amin. kita doanya diturunkan ya kemarin. Ya, betul. Amin ya, karena memang setiap pihak sekarang takut, khawatir lah Ujang. Ya. Kemarin juga saya baca kan naiknya 1%. Yap. Tapi kalau kemarin dicontohkan Yep. kalau beli barang 1 juta, Yap. PPN 10% itu Oke. kan 100.000 ya? ya, 1.100.000. tapi ketika jadi 12%, Yap. jadi Ada 200.000. Ada selisih. Nah, selisih ternyata 9, sekian persen gitu. Betul. Ya itulah Kang Ujang. Karena tapi ada lebih ekstrim lagi. Analisisnya itu kalau kita makrokan semua jadi 20%. Oh iya. Kalau kacamata kita sebagai seorang produsen. Hmm. Contoh Kang Ujang. Ini dalam kacamata produsen ya. Iya, iya. Kita simulasikan, kita bikin istilahnya bikin makanan gitu ya, bikin makanan. Nah lalu makanan itu akan pengaruh apa coba, biaya bensinnya, biaya ini, biaya ini, kan kenaikan semua Kalau tuh akumulasi. Analisis pengamat Bisa ekonomi itu 20%. sampai 20%. Itu berapa Kang Ujang tuh dampaknya ya kita. Nah, saya khawatir gitu. Ini akan berdampak kepada istilahnya kepada makroekonomi, Ya. apalagi yang dilakukan kondisi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku UMKM, perusahaan gitu. Tentu ini akan menjadi faktor yang apa istilahnya gini, membuat ekonomi itu jadi tidak bergerak malah. Itu yang ditakutkan kan. Ya. Nah, kalau kita sampai berpikir ke sana, jelaslah Kang Ujang, pendapatan ekonomi negara pasti akan lose time, lose lah ya gitu. Kang Ujang bisa bayangkan kalau itu terjadi, itu yang ditakutkan. Sementara gitu kan itu ya, pejabat negara makin gendut gitu ya, strukturnya gemoy kan gitu. Berapa sekarang menteri sama wamen segala staf sus 100 lebih kan itu. Berapa kemarin dihitung, juru bicara aja kemarin sampai 50 kalau salah ya, staf susnya ya, 50 orang. Berapa bayarannya ini kan? Terus yang kaya pajaknya gimana ya? Coba yang korupsi 300 triliun itu aja berapa Ujang kan gitu. Saya juga mau dikasih Ya 6 tahun, jadi setengah di penjara dikasih ini, terus dikasih remisi. makan gratis. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan gitu. Di China cuma 6 triliun tembak mati gitu. Ini yang salah kan Kang. Nah ini ya buat kita sih, kita perlu tahu ini supaya kita bisa benar-benar memahami gitu. Oh iya ya gitu ya, Iya, memahami. ketika agama etika memang diabaikan, Yap. saya korupsi 10 miliar aja gitu ya dalam 2 tahun, Betul. itu dianggap uang pensiun aja gitu ya. Betul. Kemudian bisa bayangkan ke sana gitu. Kalau saya berhenti bekerja dengan normal, nggak mungkin dapat 10 miliar ini. Apa yang terjadi dengan bangsa ini gitu. Iya, betul. Ya kan gitu. Sudah sangat-sangat inilah bagi saya, sangat-sangat kita dizolimin lah sebenarnya kan. Scary buat kita sebenarnya, menakutkan kan Ujang. Ya. Menakutkan ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah lah kan Ujang. Amin. Itu kan Ujang, Pak Asi nggak habis pikir ya. Nggak ada tuh yang marah-marah bahwa kita ada koruptor 300 triliun dihukum cuman apa istilahnya 6,5 tahun itu. Tawa Kang Ujang orang di dunia ini apa yang terjadi di negara kita ini gitu. Alasannya juga menarik Pak. Apa itu? Sopan dan masih punya tanggungan keluarga. Astagfirullahaladzim. Semua orang bisa bikin sopan Kang Ujang bikin.
Gak aja yang kalau orang di itu mohon maaf ya karena pakai peci haji semua gitu Baju koko. kok ya Allah itu kok mati gitu orang kayak gitu ya gitu 300 triliun bangsa ini kemana Terus kan dihukum mati habis kan? orangnya kan hartanya gak disita kan gitu loh. Iya, habis penduduk kita. Ya Allah, bukan perlu deh Kang Ujang. Nah itu Kang Ujang, itu ya udahlah nggak apa, asal kita bersih semua ya. Gitu. Bercanda. Ya tapi itu fakta yang kita dapat tahun depan Kang Ujang gitu. Jadi banyak hal ya harus diperbaiki ya Kang untuk tahun depan tuh. Gitu. Banyak hal. Sayang banget lah negara kita ini. Ya yang sayang bukan negara kitanya yang perlu disayangin gitu. 300 triliun bangun sekolah yang benar Ujang. Sekolah dibangun, rumah pendidikan dibangun bagus. Wah Allah. Bener nggak Kang? Itu kenapa aku takut Kang? Saya tidak akan pernah berhenti jadi seorang dosen. Karena kalau saya dosen, meskipun saya nggak kaya gitu, tapi saya udah bisa berbagi ke orang. Tapi kalau saya nggak dosen, saya seorang profesional, gaji saya ratusan juta misalnya, saya boleh. Yang nikmati saya sama anak istri saya, sama keluarga saya. Alhamdulillah saya tidak tergoda untuk berhenti dari dosen. Karena hakikatnya saya adalah pendidik gitu kan. Itu aku jangan kemana-mana kita diskusi jadinya gitu. Balik lagi ke ini. Ke laptop. Ya pasti kan Ujang kondisi kayak gini menuntut kita untuk benar-benar bisa perlu mempersiapkan diri menjemput kesuksesan tahun depan kan Ujang. Kesuksesan itu ada dua, kesuksesan diri sama kesuksesan bisnis. Untuk kesuksesan diri tadi mindset ya Kang Ujang ya? Kang Ujang mindset kita harus kita benahin, kita harus meyakini bahwa kita akan sukses tahun depan ya gitu. Kembali lagi ke diri kita, value kita gitu, lalu kemudian kita di mana Kang Ujang ya gitu. 5 sehat tadi Kang Ujang jangan lupa. Kalau bisnis kita ya mindset kita juga, mindset kita benerin, fokuslah ke distinguish capability kita, lalu lihat kondisi eksternal kita Kang Ujang, peluang-peluangnya, lalu kita bikin anggaran, terakhir fokusnya siapin anggaran. Nah, kalau bahasa strateginya stability. Jangan ekspansi karena kalau ekspansi habis kita itu Kang Ujang. Oke, ini dari tambahan dari Kang Sony Pak Mer. Tadi sore saya beli sate, ternyata harganya naik katanya Pak Mer. Aduh, tapi di saya belum naik rasanya. kenapa? Di saya belum naik. Aduh, Promosi sedikit. oh iya, nyambungnya ke sana ya, lupa saya bener, lupa saya. Tapi saya ikhlas untuk menambah rupiah untuk saudara yang berdagang. Saya juga merasakan perkataan katanya PPN untuk orang kaya dinaikkan tapi tidak berdampak. Kita tetap harus percaya kepada Allah katanya PPN. Betul. Juga tetap dengerin Belbis dan literasi keuangan agar bisa lebih pintar dalam menghadapi kondisi termasuk PPN yang naik. Mari menaikkan literasi keuangan. Uang 1 triliun kalau dibelikan cuanki berapa mangkok? Satu itu pada 1 triliun, ini 300 triliun. Kayaknya Bandung juga banjir kayaknya. Banjir cendol cuanki. Itu Kang Ujang. Jadi kan kita udah paham ya Kang Ujang, begitu banyaknya sebenarnya gitu kalau kita lihat kondisi yang akan kita tempuh tahun depan ya gitu. Sejatinya kita benar-benar bisa kuat sih sebenarnya ya, dan kita harus benar-benar bisa membangun sebuah yang namanya Kang Ujang tuh membangun sebuah strategi tahun depan itu. Jadi jangan sampai kita blunder gitu. Dan data-data ekonomi itu apapun itu dijadikan landasan bagi kita untuk membuat rencana tahun depan. Betul. Itu dasar banget ya. Jadi jangan sampai kita cuek gitu ya dengan informasi, kita nggak pernah baca informasi, jangan. Dengan kayak gitulah kita harus benar-benar bisa menjadikan dasar buat kita untuk begini gitu ya gitu. Kondisi tahun depan tuh akan seperti ini gitu. Nah kalau kita bisa mengunci itu Kang Ujang,
maka insya Allah kita bisa lewat tahun depan. Tapi kalau gagal ya pasti kita akan kejebak lagi ya, kita akan kejebak ya, kita itu nanti akan berdampak kepada istilahnya gini, apa bedanya kita tahun ini dengan tahun lalu gitu. Maka bisa jadi tahun depan akan lebih buruk daripada tahun sekarang gitu. Nah, saya sih fatal banget kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Bapak mungkin kita sudah harus mengakhiri Belbis iya, nggak kerasa ya Kang Ujang. Hari ini. Ya nggak kerasa ya. Boleh saya bacakan dulu Kang Ujang tamu kita nih. Sebelum nanti tutup sama ya. Oke, ini ada Yuma Naifa, makasih. Gusti Suryadi, makasih. Avoimut, makasih. Makalesi, makasih. Elniwa, makasih. Gusti Suryadi, Om, apa saran untuk orang yang baru mau investasi saham? Memang sih Kang, kalau bisa sih kita harus belajar dulu tentang fondasi prinsip-prinsip investasi saham ya. Bagus buku dari kalau saya sih banyak belajar lah, baca-baca tentang Warren Buffett dulu ya gitu. Di situ bahwa investasi saham itu bukan seperti beli sama ini, tidak. Kalau saya suka dengan cara Warren Buffett, memang saya masuk ya apa ya istilahnya ya, kelompok dia ya, value investor tuh kita investasi untuk jangka panjang, jangan bukan lihat ini kita jual, jangan gitu ya. Nah, belajar dulu prinsip-prinsipnya. Banyak kok sekolah pasar saham kayak gitu, boleh ikut-ikutin juga, baca-baca. Saya juga ikut podcast atau di YouTube, banyak tuh dasar-dasar untuk kita belajar dulu tentang investasi itu. Itu saran saya sih. Saya juga belajar di situ sedikit-sedikit gitu ya. Saya investasi juga di situ. Oh, ada ruginya, ada enggaknya. Cuma saya prinsip Warren Buffett aja, value investor, jangka panjang gitu kan. Nah, itu Kang Gusti. Lalu Avoimut, Pak, banyak berita ekonomi 2025 tetap suram seperti 2024. Ini membuat saya ragu untuk pengembangan usaha. Rencana ada penambahan modal di tahun depan, bagaimana baiknya ya Pak? Kang Avoimut, lebih kita kaji dulu ya, analisis dulu berbasis data ya gitu. Jadi jangan analisis separuh-separuh. Saya juga nggak tahu nih bisnis Akang ya gitu. Yang saya sebut tadi wait and see secara overall ya, tapi kita lihat juga bisnis Akang itu seperti apa. Mangga kalau mau dalami kita bisa diskusi lewat WA, boleh Kang Ujang ya? 081 nya 6 kali 2585. Silahkan kita berdiskusi, saya harus menganalisisnya dengan baik ya gitu. Lalu Tenenden, makasih Teh gabung. Stulande ya. Lalu Kiva Craft, kasih Stanley, ini mahasiswa saya dulu nih. Ronald Cema, makasih. Snack, makasih. Rizal Faizal, mana makasih. Ayu, makasih. Sumari Zangki, makasih. Labuan Bajo Trip, makasih. Fazal Willy, makasih. Algofiki Imam, makasih Mam. Ini anak saya di Cirebon nih. Nona Cema, betul Pak, tapi bagi sebagian orang mindsetnya masih ketika ada uang sedikit masa membuka usaha. Alhasil modal terbaik, betul sekali, teteh harus benar-benar siapkan modalnya gitu. Perbaiki dulu keuangan keluarga baru buka usaha. Setuju Pak. Egi dia nih anak saya, makasih Egi. Avoy dan darurat usaha untuk berbeda apakah sama? Sama kok Kang Avoy ya, 5-6 kali harus disiapkan ya gitu. Hani Moku 20, makasih. Rika sana, makasih Teh sana ya, makasih dari Garut ya. Ini ntar Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Rika. Ini Chris, makasih. Yana, makasih. Aldamrah, makasih. Fasil, makasih nak Fasil. Lukmanul Zizul, makasih. Rahmat Aldi, makasih. Gi Fairit, makasih. Yoga Wisnu, makasih. M Rosalina 88, makasih. Nonete Sofina, makasih. Halomon Ari, makasih. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ini dari like juga ya, sahabat dari banyak juga. Banyak juga Kang Ujang, boleh Kang Ujang bacain. Adi Hidayat nih, makasih. Balita Amalia, Amalia makasih. Roni Sigit, makasih. Citra Rahma, makasih. Walah Pak Mer, long time sekali, sehat selalu Citra, makasih. Sehat juga Mbak Citra ya. Lesman 23, makasih. Gans 3679, makasih. Diahan, makasih. Haryono Loka, makasih. Ini makasih. Kaset Jadulku, makasih. Indasi, makasih. Taufan
Suranto makasih, Maul Syah makasih, Inayat terima kasih, Ihas Fatih makasih. Udah semua saya bacain Kang Ujang. Saat nafas juga saya bacanya. Ya. Oke, alhamdulillah Kang Ujang. Kalau begitu apa istilahnya, Kang Ujang udah kita iniin bahasan Kang Ujang. Yuk kita jemput kita jemput kesuksesan tahun depan ya Kang Ujang ya. Ya. Biar kita bisa sukses menghadapi kondisi berat, tapi kita juga ini bisa kita capai kesuksesan, tapi harus benar-benar kita persiapkan. Sukses untuk diri, sukses untuk bisnis, itulah prinsipnya. Kalau gitu kalau jangan ini edisi terakhir ya, Terakhir tahun ini ya, 2024. Semoga kita bisa ketemu di tahun 2025 dengan kondisi yang lebih baik ya kemarin. Insya Allah kalau itu kalau jangan. Oke, sahabat Kelight, kita harus akhiri perbincangan kita dalam Belbis Pensionpreneur yang terakhir di tahun 2024 ini. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali di tahun 2025, tahun yang baru dengan kesuksesan yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Mer, juga sahabat Kelight. Sampai jumpa di tahun 2025. Baru saja kita ikuti Belbis, belajar bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis setiap Jumat malam pukul 19:15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pekan mendatang. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.